nggak bilang itu gampang, Ma. Tapi akhir-akhir ini Mama lihat kamu sering males-malesan. Lihat tuh anaknya Bu Sari, dia aja bisa ranking 1. Kamu juga harus bisa. Aku udah coba, Ma, tapi semakin aku coba, aku ngerasa berat dan tertekan. Mama pengen kamu berhasil, Salwa. Orang-orang bisa, kamu juga harus bisa. Tapi, Ma, kemampuan mereka sama aku beda. Kamu bisanya cuma melawan orang tua. Mama kecewa sama kamu. Ku tarik nafas panjang saat ini, hembuskan perlahan dan sadari ku memang pantas untuk dicintai. Tapi siapa yang kau temani? Jika memang ini benar untukku, maka dekatkanlah kepadaku. Jika memang ini bukan untukku, bolehkah ku mohon dulu tunjukkan. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah belajar jam pertama. Nah, untuk sekarang anak-anak, kalian istirahat terlebih dahulu ya. Nanti masuk kembali jam 10 seperti biasa ya. Untuk sekarang Ibu akan pergi dulu ke kantor ya. Baik, Bu. Kalau misalnya ada apa-apa, kalian bisa langsung ke Ibu ya, ke kantor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersesuaian dengan tugasnya dengan perkembangan kejiwaan anak dan kemampuan. Assalamualaikum anak-anak. Salwa, kamu kenapa? Salwa, kenapa? Kenapa nggak istirahat sama teman-teman yang lain? Ada masalah? Enggak, Bu, aku cuma pengen sendiri. Kenapa kamu nangis? Coba sini. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tenangin dulu diri kamu ya. Oke. Tenangin dulu. Salwa, coba Ibu ingin nanya kamu sekali lagi. Kamu ada masalah sama teman-teman kamu? Enggak, Bu, teman-teman semuanya baik. Terus kamu kenapa nangis? Ada masalah di rumah? Coba kalau misalnya Ibu boleh tahu, kamu punya masalah apa di rumah? Coba ceritakan. Tenangin dulu, coba. Di rumah semuanya soal nilai, Bu. Mama selalu nuntut
aku buat dapet nilai sempurna, ikut les tiap hari, bahkan rankingnya nggak boleh turun. Mama bilang itu semua demi kebaikan aku, demi masa depan aku. Tapi Bu, aku capek kalau harus terus begini. Aku cuma manusia biasa. Salwa, ibu tahu kamu capek. Kamu kalau misalnya ada masalah, nggak apa-apa kamu nangis seperti sekarang. Tapi kamu juga harus tahu apa yang dilakukan sama ibu kamu itu tuh demi kebaikan kamu. Tapi terkadang ibu juga tahu orang tua itu suka berlebihan, suka menyuruh anak tanpa batas karena anak juga perlu didengar, tidak harus dinilai karena kemampuan anak itu berbeda-beda, Salwa. Oke, kalau gitu kamu gimana? Aku udah pernah coba bilang Bu, tapi Mama bilang aku gak tahu diri. Aku gak bersyukur karena Mama udah kerja keras buat aku. Tapi Bu, aku udah berjuang. Aku juga butuh didengarin, bukan cuma dinilai Bu. Iya bener ya, Salwa. Coba kamu tenangin diri kamu dulu. Coba tarik nafas yang dalam. Oke. Oke. Coba lihat ibu. Gimana kalau misalnya besok ibu undang orang tua kamu, mama kamu ke sekolah. Nanti kita ngobrol bareng-bareng. Nanti kita selesaikan masalahnya secara baik. Nanti masalahnya juga selesai. Gimana kalau gitu? Aku takut dimarahin Bu kalau gitu. Tenang, Salwa. Nanti pas mama kesini ke sekolah, ibu bakalan nemenin kamu sama mama kamu untuk ngobrol supaya permasalahannya cepat selesai. Gimana kalau begitu? Boleh Bu, kalau sama Ibu aku gak takut. Aku mau coba. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama, Salwa. Kamu harus semangat ya. Nanti ibu bakalan telepon mama kamu ya. Ya, kamu harus semangat ya. Iya, Bu Nuha bakalan selalu ada buat si Salwa ya. Oke. Makasih Bu. Iya, semangat Salwa, semangat. Coba sini, ibu. Rapiin dulu ya kamu. Sekarang kamu fokus lagi belajar ya. Karena ada satu pelajaran lagi nanti pulang ya. Oke? Makasih Bu. Semangat Salwa. Semangat. Halo, Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Iya, saya ini Bu Nuha, wali kelas Salwa. Ibu, saya izin informasikan mengenai perkembangan Salwa di sekolah. Kalau untuk besok, Ibu bisa datang ke sekolah tidak? Oh, baik-baik Ibu. Kalau untuk jamnya jam 8. Assalamualaikum Ma. Assalamualaikum Ma. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Kamu bikin masalah apa lagi, Salwa? Guru kamu tadi nelpon Mama. Mama besok disuruh datang ke sekolah. Sekolah itu buat belajar, bukan buat main, Salwa. Aku cuma Apa? Kamu bisanya cuma bikin masalah, iya. tapi Ma. Gak ada tapi-tapian. Sekarang kamu masuk kamar, buka buku kamu. Awas aja kalau nilai kamu jelek, Mama gak akan peduli lagi sama kamu. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu.
Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Aduh Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Salwa. Maaf Ibu, saya terlambat. Ya Ibu gak apa-apa, silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Ibu, terima kasih banyak ya sudah datang hari ini ke sekolah. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu Bu. Ya Ibu, Ibu sebenarnya ada apa ya? Apa Salwa membuat masalah? Enggak Bu, Salwa nggak ada masalah. Cuman ada beberapa hal yang harus dibicarakan Bu tentang perkembangan Salwa selama ini Bu. Perkembangan apa ya Bu sampai saya harus dipanggil ke sekolah seperti ini? Oke Bu, jadi akhir-akhir ini saya melihat Salwa murung gitu Bu, jadi pendiam, kurang semangat di sekolahnya, terus selalu menangis Bu. Apakah di rumah ada masalah? Karena setelah saya tanya di kelas ke teman-temannya ataupun ke Salwa pribadi ataupun ke guru lain, ternyata tidak ada masalah Bu. Nah di sini saya ingin bertanya gitu, kalau di rumah Salwa seperti apa Bu? Di rumah Salwa sering belajar Bu. Saya selalu mengarahkan Salwa gitu untuk belajar, untuk menjaga nilai-nilainya. Saya tidak pernah memarahi dia, menyakiti dia. Saya tidak pernah Bu. Oh baik Ibu, mungkin waktu itu saya juga sempat ya Bu mengajak ngobrol Salwa terkait di rumah. Nah pas waktu diajak ngobrol tuh tiba-tiba Salwa nangis Bu. Kata saya itu gimana, kamu kenapa bisa nangis? Jadi dia tuh merasa capek gitu. Mungkin ada tekanan apa gitu ya Bu, sehingga membuat Salwa seperti ini gitu Bu. Bu, saya justru di rumah itu mengarahkan Salwa agar masa depan Salwa itu cerah Bu. Gak kayak anak-anak zaman sekarang ya Bu. Baik Ibu, jadi Ibu apa yang Ibu harapkan itu sangat baik. Cuman kalau misalnya kita terlalu menekan anak, itu tuh nantinya nggak baik Bu bagi perkembangan anak. Untuk itu, mari kita dengarkan apa yang Salwa rasakan selama ini. Coba Salwa, kamu bisa ungkapkan apa yang kamu rasakan selama ini? Aku bingung harus mulai dari mana. Di rumah aku selalu disuruh belajar. Mama selalu mengingatkan aku untuk belajar, tapi aku juga ingin didengarkan. Aku gak bisa kalau harus disuruh belajar terus. Aku capek. Salwa, kamu ini di rumah hanya belajar Salwa. Mama setiap hari banting tulang, cari uang. Emang kamu pikir uang itu datangnya dari mana Salwa? Aku tahu mama sayang aku, tapi kalau begini terus aku capek Baik Ibu, barusan kita sudah mendengar apa yang Salwa rasakan. Mungkin kita sudah tahu ya Bu permasalahannya di sebelah mana. Ternyata Salwa merasa tertekan selama ini. Apa yang Ibu suruh untuk selalu belajar, untuk mencapai nilai yang bagus itu membuat mental Salwa menjadi terombang-ambing, menjadi tidak baik Bu. Itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak seluruh kepada Ibu maupun Salwa yang telah berkenan mengungkapkan isi hatinya sehingga dapat ditemukan solusi terbaiknya untuk Ibu dalam mendidik Salwa. Mungkin Ibu mohon maaf ya Ibu ya, mohon maaf sekali lagi. Saya ingin memberikan beberapa ini aja ya Bu, arahan dalam membimbing Salwa supaya Salwa juga nantinya dapat berkembang dengan baik ya Bu. Nah mungkin nanti kalau misalnya mendidik Salwa Ibu apa-apa Salwa ke Ibu harus diobrolkan terlebih dahulu ya. Mungkin sehari kalian bisa mengobrol 10 sampai 15 menit juga demi Ibu juga tahu gitu apa yang dirasakan Salwa ataupun Salwa merasakan apa yang selama ini Salwa rasakan kepada Ibu. Tetapi Salwa juga harus ingat ya Salwa, ketika menyampaikan perasaan kepada Ibu, Salwa harus tetap dengan bicara dengan sopan
juga Bu, yang lebih penting, yang lebih ditekankan untuk anak-anak ya Bu, seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak itu mempunyai potensinya masing-masing. Ada anak yang pintar di bidang seni, ada di bidang sains, di bidang teknologi. Jadi itu tuh sudah punya porsi masing-masing Bu. Kita sebagai orang tua tidak bisa memaksakan anak untuk menyukai apa yang kita paksakan, karena nantinya akan perkembangan anak itu bakalan jelek gitu Bu, bakalan kurang bagus karena anak merasa tertekan, tidak happy menjalankan apa yang dia rasakan gitu. Apa yang disuruh ibu mungkin kata ibu bagus, tapi kalau anaknya nggak suka akan mengurangi jadi beban tersendiri bagi anak itu. Jadi oleh karena itu saya mengingatkan, mohon maaf ibu, untuk tidak terlalu menekankan apa yang ibu suka kepada anak, tapi ibu boleh mengembangkan apa yang Salwa suka potensinya, karena nanti juga bakalan ada perubahan yang positif. Salwa menjalaninya dengan senang, dapat menemukan motivasi gitu Bu, sehingga Salwa menjadi versi terbaiknya Bu. Mungkin Salwa juga ya harus berkomitmen ketika memilih apa yang Salwa suka gitu, harus tanggung jawab Salwa juga ya terhadap apa yang kamu suka, harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Untuk itu Bu, mungkin itu Bu arahan dari saya supaya Salwa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Iya Ibu, terima kasih banyak ya. Saya ternyata sadar bahwa dengan menekan Salwa itu tidak akan membuat Salwa termotivasi gitu ya Bu, malahan menjadi tertekan ya Bu. Iya Ibu, betul. Ya, Salwa, ya Allah maafkan Mama ya. Mama kira dengan mendisiplinkan kamu akan bahagia dan lebih baik lagi. Mama minta maaf ya Nak. Iya Mak. Aku janji bakalan lebih baik lagi. Maafkan Mama ya Nak. Ibu, terima kasih banyak ya. Mungkin jika tidak ada sesi ini, saya tidak tahu perkembangan Salwa, apa yang Salwa rasakan dengan tekanan yang saya berikan Ibu. Saya terima kasih banyak ya Bu. Baik Ibu, saya juga sangat berterima kasih banyak Bu kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Dengan adanya sesi diskusi ini, jadi kita tahu permasalahan anak itu seperti apa dan ditemukan jembatan solusi untuk menghadapi anak kita ya Bu. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan ya Bu kepada Ibu. Mohon maaf Bu apabila saya terlalu ikut campur gitu dalam urusan. Tidak apa-apa Ibu. Saya terima kasih banyak. Mungkin saya juga tidak akan lama-lama ya Ibu. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih banyak. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Ya. Bu, ya. Salwa, kamu harus semangat ya, sayang. Belajar yang semangat ya. Ibu sekali lagi terima kasih banyak ya. Ya. Kami pamit. Assalamualaikum. Dadah Ibu. Dadah, semangat. Terkadang yang dibutuhkan seorang anak bukanlah jawaban, tapi telinga yang mau mendengar. Orang tua butuh keberanian untuk berhenti sejenak dan benar-benar melihat hati anaknya. Hari ini bukan hanya sebuah sesi konseling, tapi awal dari perubahan. Satu keluarga telah belajar untuk saling memahami, dan suara yang selama ini tenggelam akhirnya terdengar kembali. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari tumbuhnya harapan baru.